Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Seli akan menjelaskan tentang ujian pemasaran dan penjualan produk jurusan untuk kelas 12. Oke, untuk slide pertama nanti kalian masukkan judulnya ini judul produk, kemudian ada logo tentang perusahaan kalian, kemudian ada logo produk kalian, dan juga gambaran bisnis yang singkat. Contohnya seperti ini ya, dia itu menjual pupuk kompos. Nah, produknya fotonya ada di sebelah kiri ini. Kemudian gambaran bisnisnya, bisnis dia ini memadukan produksi kompos organik yang bermerek Kona. Nah, Kona mereknya dia bikin logo seperti ini, nak. Jadi kalian kreasikan sendiri logonya mau seperti apa, kemudian produknya produk apa. Kemarin Ibu dapat info bahwa yang ATPH menjual seledri, bibit, kemudian yang APT menjual anggrek, kemudian yang ALP menjual tanaman anggrek. Nah, tanaman-tanaman itu bisa kalian kreasikan. Kalau di ATPH mungkin bisa di splitting lagi, bisa kalian jualnya beberapa polybag dari satu polybag yang dapat dari sekolah. Kemudian yang ALP silahkan untuk mengkreasikan, misalnya mau pakai batu hias atau mau pakai pot yang lucu-lucu gitu ya. Nah, itu sesuai dengan kreasi kalian. Di sini kalian bisa gambarkan di gambaran bisnis yang kalian mau jual gitu. Termasuk yang APT juga, misalkan anggreknya mau digantung atau mau dipot dan segala macamnya. Terus notes dari Ibu, usahakan semua tanaman yang kalian jual itu layak untuk dijual ya. Jadi tidak langsung dijual gitu saja, tapi harus misalkan yang seledri ditambahkan medianya dulu, kemudian yang tanaman hias dibersihkan dulu polybagnya atau potnya atau dikreasikan segala macam gitu ya. Untuk tujuannya misalnya untuk menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan. Nah, ini gambaran bisnis yang dia lakukan. Nanti kalian buatlah gambaran bisnis kalian seperti apa. Lanjut di slide kedua. Slide kedua itu ada analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Sama seperti kelas 11, kalian membuat analisa SWOT ini untuk SWOT produk. Jadi keunggulan produk kalian itu apa, kelemahannya apa, peluangnya bagaimana, dan ancaman-ancaman apa yang bisa mengancam dari keberlangsungan produk kalian. Misalnya ada pesaing bisnis atau ada yang menjual sejenis di daerah yang kalian tuju, peluang pasarnya, dan lain-lain. Itu di slide kedua. Slide yang ketiga yaitu tentang pemasaran, strategi pemasaran, baik digital marketing ataupun offline. Ini kanal-kanal yang bisa kalian gunakan ya. Yang pertama ada sosial media, jelas. Sosial medianya ini pun ada platformnya, ada Facebook, ada YouTube gitu ya. Kemudian ada ini contohnya yang kakak kelas kalian ya, berarti ya. Ini ada di story WA. Sekarang kan bisa ya story WA. Kemudian ini yang contoh yang offline ya, atau yang langsung seperti itu. Nah, marketingnya juga nanti kalian usahakan menggunakan platform-platform dari radio, ada TV, email gitu. Pokoknya terserah kalian lah, multiple channel. Ini harus ada di pemasaran kalian biar nilainya juga baik gitu ya. Kan kita pengen nilai kalian maksimal. Lanjut, yang banyak pertanyaan di sini, Bu Seli, gimana sih laporan keuangannya? Ini kan contoh laporan keuangan yang sudah kalian pernah buat di kelas 11. Sesederhana ini yaitu laporan keuangannya pakai neraca lajur ini ya, neraca lajur cuma debit kredit saja. Nah, contohnya ada di laporan keuangan yang sebelah kiri. Nah, nanti ada tanggalnya, tanggal berapa kalian misalkan dapat modal, kemudian di debit atau di kredit.
Seperti itu. Nah, kalau debit itu adalah pemasukan. Kalau kredit itu adalah pengeluaran. Gitu. Nah, kemudian nih, contohnya adalah laporan keuangan dari kelompok Telu. Nah, kelompok Telu ini dia dapat modal 150.000. Nah, karena modalnya adalah uang, berarti di debit itu 150.000 nih uang. Nah, kalau misalnya kalian dapat modalnya berupa barang, ya tuliskan misalnya bibit. Bibit di sini berarti bibit itu berapa. Kemudian ada media tanam. Media tanam juga berapa. Kemudian di sini penjualan brownies berarti ini di pendapatan juga. Nah, kemudian beli bahan-bahan ini lanjut di kredit. Nah, lanjut ini untuk saldonya adalah debit dikurang kredit. Jadi 150.000 dikurang, karena kreditnya masih 0 berarti 150.000. 150.000 ditambah minus 140.000 karena di kredit jadi tinggal 10.000. Ini untuk laporan keuangan. Pastikan laporan keuangan kalian yang berupa modal itu didebitkan dulu. Kemudian penjualan kalian itu juga didebitkan. Ketika penyetoran ke sekolah itu dikreditkan karena kalian mengeluarkan uang untuk pengembalian modal ke sekolah itu dikredit. Seperti itu ya. Kemudian untuk HPP. Nih, HPP atau harga pokok penjualan. HPP itu rumusnya adalah total biaya produksi dibagi unit yang dihasilkan. Biaya produksi ini ada bahan-bahan. Di total biaya produksi ini ada bahannya, misalnya seledri itu 10.000 dari sekolah bibitnya. Kemudian media tanam berapa? Kemudian ada pot berapa? Sama yang ALP juga sama yang APT juga sama. Jadi semua bahan-bahannya kalian jumlahin dulu menjadi total biaya produksi. Gitu. Kalau misalkan dapat bahannya dari sekolah, tanyakan, "Bu, ini bibitnya harganya berapa? Potnya berapa? Media tanamnya dihargai berapa?" Kalian bisa tanya ke sekolah atau kalian lihat survei di Tokopedia. Untuk satu karung, misalkan satu karung media tanam itu harganya 10.000. Berarti kalau kalian ambilnya cuma seperempat media tanam, misalkan dihargai dengan 20.000. Nah, biar gampang, ini rumusnya untuk satu barang saja. HPP untuk satu barang saja. Kalau laporan keuangan itu bisa untuk beberapa barang gitu ya. Kalau HPP kan memang untuk satu barang. Dibagi jumlah unit yang dihasilkan. Jadi jumlah unitnya adalah 1. Jadi nanti dibagi 1. Nah, kalau misalkan ternyata seledrinya 10.000, media tanamnya 2.000, kemudian potnya 3.000 gitu ya. Oh, berarti total biaya produksi saya ada 15.000, Bu. 15.000 dibagi jumlah unitnya 1, berarti HPP-nya 15.000. 15.000 ini adalah modal yang akan kembali ke sekolah. Biasanya seperti itu. Kemudian lanjut ke BEP. Rumusnya masih ingat ya, BEP adalah fixed cost dibagi price dikurang variable cost. Fixed cost ini adalah omset saja, omset yang mau kalian capai. Misalkan omsetnya mau 10 juta. Berarti fixed cost-nya 10 juta dibagi price itu kan harga jual. Dikurang dengan variabel cost. Nah, misalkan harga jualnya itu untuk satu barang. Misalkan harganya ada 50.000. Dikurang dengan
variabel cost-nya ada 5.000 gitu ya. Jadi nanti BEP-nya itu kalian harus menjual berapa produk supaya kalian mencapai BEP gitu ya. Jadi variabel fixed cost-nya yang di atas ini nih itu kalian upayakan terserah kalian untuk mencapai omset berapa. Di angan-angan aja nggak apa-apa. Oke, sudah selesai ya. Berarti slide 5 yang terakhir gitu sudah selesai, yaitu tentang tantangan dan kesimpulan. Ini silakan kalian kalian buat sendiri. Kira-kira tuh kalian pada saat menjual itu tantangannya yang didapat tuh apa? Apakah dari produknya, apakah dari lingkungan pemasarannya, apakah dari peluangnya, atau seperti apa? Dan saran untuk pengembangan produk kalian ke depan. Gitu saja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.